Halo teman-teman, hari ini saya akan memberikan sebuah pertanyaan. Mungkin pertanyaan ini pertanyaan yang mungkin sering kali kita dengar, tetapi kami akan mencoba memberikan penjelasan lebih dalam. Mungkin ini akan membantu kita untuk memahami bagaimana hidup kita takut akan Tuhan. Perkenalkan teman saya. Nama saya Elizabeth. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita sebagai anak muda setia dan taat kepada Tuhan di tengah godaan yang memiliki pengaruh besar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu yang pertama dari perkataan-perkataan negatif, yang kedua pergaulan-pergaulan bebas, dan sebagainya. Boleh berikan sedikit penjelasan untuk kita sama-sama memahami hal ini. Oke, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah bagaimana kita menjadi anak muda yang setia dan taat kepada Tuhan di tengah dunia yang saat ini tidak baik-baik saja. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Kenapa? Karena kesetiaan dan ketaatan tidak akan bertahan lama jika kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Iya enggak? Betul. Nah, maka dari itu yang perlu dan sangat perlu yang terutama adalah mengenal Tuhan secara pribadi. Melalui apa? Melalui Alkitab, yaitu ada kebenaran. Ada Injil yang diberitakan melalui Alkitab. Baca Alkitab secara rutin, bukan dijadikan sebagai rutinitas, tetapi ini adalah sesuatu yang membuat kita mengenal pribadi Tuhan itu sendiri. Dan yang kedua yang harus kita lakukan adalah jaga pola pikir kita supaya tidak terpengaruh oleh dunia-dunia yang ada. Karena di Roma pasal ke-12 ayat yang kedua dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ketika kita menjadi seseorang atau menjadi anak muda yang tidak terpengaruh oleh dunia, dikatakan bahwa kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita, berubah pola pikir kita. Nah, ini yang dikatakan oleh Roma pasal ke-12 ayat kedua ini, supaya kita tidak terpengaruh oleh tawaran-tawaran yang ada di dunia, misalnya tawaran untuk menikmati kenikmatan dunia, misalnya apa? Keras, pergaulan bebas, terus apalagi ada yang kita tahu lagi? Pacaran yang tidak wajar. Bahkan pacaran sama dengan orang yang tidak sehat, pacaran yang tidak sehat gitu. Nah, itu benar sekali, saudara waspada. Itulah yang ditawarkan oleh dunia-dunia sekarang. Bahkan di tengah dunia yang seperti ini, ada dua hal inilah yang harus kita lakukan di dalam untuk menjadi anak muda yang taat, menjadi anak muda yang setia kepada Tuhan. Dan apakah kita juga perlu yang namanya persekutuan untuk sesama? Perlu, karena persekutuan inilah yang membentuk kita, membentuk iman, supaya iman kita tetap bertumbuh bersama. Ketika kita mengikuti setiap persekutuan, kita akan dibentuk, baik iman kita, perilaku, karakter kita, dan pola pikir kita juga akan terbentuk di dalam persekutuan-persekutuan yang ada. Jadi maka yang harus kita lakukan juga adalah jangan menghindari setiap persekutuan yang ada. Seperti yang sudah teman Elizabeth sudah sampaikan tadi, bahwa di dalam kesetiaan kepada Tuhan, ketaatan kepada Tuhan, kita perlu mengenal siapa Tuhan sebenarnya. Yaitu di dalam firman Tuhan, apa yang sebenarnya Tuhan mau di dalam hidup kita. Tentu di dalam bagian ini kita harus menjaga juga relasi kita, hubungan pribadi dengan Tuhan, dan kita juga jangan serupa dengan dunia. Artinya kita tidak sama dengan dunia ini yang menawarkan kekayaan, yang menawarkan kesombongan, pengakuan, popularitas, dan tidak mengandalkan Tuhan Yesus. Maka ini adalah salah satu hal yang salah. Untuk itu, teman-teman, mari kita memahami hal ini, bahwa kita harus terus taat dan setia kepada Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan hanya karena tawaran-tawaran yang diberikan oleh dunia.
misalnya tentang kekayaan, tentang pengakuan, popularitas, dan sebagainya. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh hal-hal duniawi yang menawarkan hal-hal seperti itu. Untuk itu, teman-teman, mari kita bersama-sama tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, dan saya juga mau membawa kita untuk terus bertumbuh di dalam persekutuan-persekutuan di mana teman-teman berada, baik itu di dalam pemuridan, di dalam persekutuan kecil komsel, dan di dalam ibadah. Mari terus beribadah kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, membangun relasi kepada Tuhan. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk semakin setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.